Nama saya Yudi, ini hobi saya. Hai guys, this is my hobby, balik lagi nih. Nah, episode kali ini This is my hobby ada sesuatu yang seru dan menarik nih, yaitu spearfishing. Dan di Tanjung Pinang ada salah satu komunitas yang menggeluti hobi ini loh guys, yaitu Giant Dive Club Spearfishing. Mau tahu kelanjutannya? Yuk ikuti terus, cekidot. Kenapa saya memilih hobi ini? Dikarenakan saya lebih suka hobi di laut, apalagi dengan konsep superfishing, tembak ikan, free dive. Dari awal hobi ini, ya awalnya sih dari teman-teman, terus dari pantai, nengok nelayan-nelayan pulang tuh selalu menghasilkan ikan. Nah, dari situ timbul nih hobi. Kenapa di pesisir laut kita ini kan luas, karang-karangnya juga bagus. Dari situlah hobi-hobi superfishing ini muncul. Dari teman-teman, komunitas-komunitas yang lain, ngumpul kami di sini untuk menyalurkan hobi. Kami terbentuk hobi ini di awal-awal Januari di 2012. Awalnya kami ikut pelatihan scuba dengan Pak Nasir, ada itu master kami. Nah, dari situlah kami belajar untuk mengenal alam. Apalagi kita di sini ada kepulauan, karena di kepulauan ini untuk hobi yang kalau menurut saya bagus adalah di superfishing, hobi nyelam, free dive, ataupun scuba. Itulah hobi-hobi yang awal kami yang rintis sampai sekarang. Karena hobi ini yang paling seru menurut saya itu adalah mendapatkan suatu ikan yang besar, seperti giant fish, atau kalau bahasa kami, daerah kami ya bilang jemelang, ikan bulat. Disitulah suatu kepuasan jika kami mendapatkan suatu ikan, tarikan tembakan yang besar. Di situ suatu paling kepuasan. Dan hobi ini tidak begitu banyak yang menggeluti, karena dari sistem risiko keselamatan juga, skill utama juga skill, dan posisi-posisi yang kami selalu jalani hobi ini adalah di daerah seputaran Pulau Beras Bakau, Nikoi, dan ikan-ikan di situ juga lumayan bagus. Yang paling jauh kami untuk melakukan hobi ini sampai ke pulau keluar. Ada di situ Pulau Sentot, Pulau Mapur. Disitulah kita berinteraksi juga sama masyarakat lokal, kebudayaan lokal juga, keseimbangan alamnya juga kita jaga. Hobi kami ini kami selalu ambil di hari pekan, di weekend, di hari Sabtu sampai hari Minggu. Dan yang saya geluti ini, hobi kami ini adalah free dive. Free dive itu hanya menggunakan masker, pin untuk melakukan aktivitas di dalam air, dan yang utama jangan lupa dengan senjata.
satu contoh atau kami punya alat super gun. Ini adalah buatan sendiri. Ini kami buatan sendiri dengan spesifikasinya panjang 120 cm dengan baja 6 mm, getah ukuran 16 mm, dan satu khusus untuk pengikat ikan. Dan ada juga yang satu jenis lagi, itu adalah yang sifatnya kita fabrikasi. Fabrikasi itu kita order. Order itu ada macam-macam merek lah. Kedepannya kami juga lagi bergabung sama teman-teman pencinta alam, ya hormat atau untuk lebih spesifiknya gitu menanam terumbu karang, karena untuk ekosistem dan habitat ikan atau yang lain biar lebih banyak. Karena dengan hobi ini kita juga menjaga keseimbangan alam, ekosistem yang ada, seperti tumbuh-tumbuh karang yang telah mati kami budidayakan untuk membantu sektor wisata dan nelayan sekitar sini, terutama di Bintan. Nama saya Wan Zakaria, biasa panggil Jaka. Jadi kami ini komunitas spearfishing. Udah mungkin hampir 8 tahun lebih lah. Kami udah bergelut di dunia spearfishing. Jadi untuk menjalankan sebuah aktivitas hobi ini, kami membutuhkan alat-alat beberapa, yaitu spear gun. Spear gun ini adalah senjata wajib. Ya, seperti ini, senjata ini kalau nggak ada ini biasa kami tidak akan bisa melakukan spearfishing. Jadi senjata ini adalah suatu kewajiban bagi komunitas kami untuk melakukan spearfishing. Ini senjatanya dengan yang panjangnya mencapai 140. Jadi dengan total dengan mata panahnya hampir 2 meter. Nah itu dengan karet getahnya itu saya memakai 3. Ini untuk supaya powernya lebih kuat. Untuk level tergantung level ikan yang kita tembak. Jadi spearfishing itu mungkin ada beberapa karakter. Jadi kalau yang tipe kedalaman
di bawah 10 itu biasa kita free dive. Free dive itu tidak memakai, cuma memakai alat fin. Fin itu sepatu bebek, sepatu katak kalau kita biasa awamnya, dan masker. Kalau kedalaman sampai di atas belasan meter sampai 20 meter itu untuk target-target ikan lebih besar biasa kita menggunakan alat scuba. Alat scuba ini seperti ini. Ini tangki dengan kapasitas 80 kubik. Nah, itu 80 kubik hampir 2000 liter. Dengan alat-alat ini kami bisa menyelam lebih dalam lagi. Lebih kurang sampai biasa kami untuk mencari ikan itu sampai di 20 meter. 15-20 meter kami dah menggunakan alat ini. Alat ini biasa kami bisa menyelam tergantung kepribadian masing-masing. Itu bisa tembus sampai dari mulai 1 jam sampai 2 jam. Nah, itu tergantung napas dan daya hematnya bernapas di dalam laut. Jadi ini ada berapa, ini namanya regulator. Regulator ini untuk bernapas. Kita bernapas di dalam laut itu menggunakan mulut, tidak menggunakan hidung lagi. Jadi kita menggunakan mulut. Jadi ini namanya BCD, buoyancy control. Itu untuk mengontrol keseimbangan kita dalam laut supaya kita tetap seimbang dan tidak timbul dan tidak tenggelam. Jadi netral kita di dalam laut. Dan ini tangkinya. Nah, ini tangkinya ada bermacam-macam jenis tangki yang kami pakai untuk saat ini yang 80 kubik. Ini aksesoris ini untuk mendukung. Kalau ini senter, biasa kita untuk dalam laut itu membutuhkan penerangan. Jika masuk dalam lubang-lubang dalam batu-batu karang itu, kadang-kadang ikan itu ada ikan-ikan yang tinggal dalam batu karang seperti kerapu. Nah, itu kita akan menggunakan senter untuk melihatnya. Jadi untuk spear fishing, pertama kita harus sehat semua, dari kesehatan semua, dari kondisi flu juga itu kurang baik dalam dunia spear fishing karena mengganggu pernapasan. Jadi bagusnya kita bisa membaca diri dulu untuk supaya kita tetap sehat. Kedua, kita harus senantiasa berlatih napas. Spear fishing itu mungkin kita ada karakter-karakter tempat sama waktu, jamnya itu menentukan hasil juga. Jadi kalau tempat itu kita harus cari karang-karang yang lebih baik dan lebih biasa. Karang itu semakin tinggi itu tingkat ikan itu semakin lebih banyak itu ya. Tapi kalau di karang dan waktu juga, waktu dalam pasang surut air itu mempengaruhi. Karena karakter ikan itu akan keluar dari mulainya pasang surut, itu kita bisa memprediksi pasangnya air laut, surutnya air laut itu kita harus merencanakan sebelum keberangkatan kita untuk spear fishing. Dan itu spear fishing itu kita ada bisa di waktu siang dan malam. Kadang kalau siang itu kita akan bebas dengan membawa alat yang seperti ini aja, kita sudah bisa diving ya, diving atau spear fishing. Tapi kalau malam itu mungkin kita akan membutuhkan waktu lebih banyak persiapan dan alat-alat penerangan itu di malam, karena malam itu karakter ikannya pun beda dan jenis ikannya pun beda. Mungkin kita akan bisa melihat ikan-ikan yang lebih
beda dari siang. Dan ikan malam itu ikannya lebih tenang, dan tapi kita lebih berhati-hati karena resiko di malam itu pemandangan kita, penglihatan kita akan berkurang. Gitu. Halo, saya Edi Purwanto, biasa dipanggil Pak RT oleh teman-teman. Saya bergabung di komunitas ini sudah sekitar 8 tahun silam. Dan komunitas ini pun sudah berdiri di April 2012. Kami memiliki visi dan misi, yaitu sama-sama menjaga keindahan bawah laut, menjaga biota laut, awalnya kami melakukan spearfishing ini secara individu. Terus kami bertemu dengan teman-teman dan kami mencoba sama-sama kita melakukan spearfishing. Untuk saat ini komunitas kami baru ada sekitar 15 orang anggota. Semenjak berdirinya komunitas ini dari tahun 2012, kegiatan-kegiatan yang sudah pernah kami lakukan yaitu seperti kami pernah membuat transplantasi karang di daerah Pulau Beralas Bakau ini, dengan di daerah Laut Malang Rapat kami pernah membuat transplantasi karang di sana, serta kami juga pernah bergotong royong membersihkan pantai, ya membantulah sama-sama agar tetap terjaga keindahan pantai, laut, biota laut, supaya terjaga keindahannya. Jadi komunitas ini tidak hanya sekedar komunitas, ya, tetapi tetap etika dan tata krama sama-sama kita jaga
dari hasil tangkapan, begitu juga kita tidak boleh mengambil target di bawah daripada ya paling tidak setengah kilo, itu tidak boleh. Paling tidak itu setengah kilo ke atas baru bisa kita ambil. Kita juga harus menjaga kelestarian ikan-ikan kecil itu biar bertumbuh besar. Dan untuk bagi kawan-kawan yang ingin bergabung di komunitas kami mempersilahkan dengan senang hati untuk pertama bergabung di klub kami atau di komunitas kami, yang pastinya bisa berenang dan mempunyai alat sendiri. Di sini komunitas kami tidak hanya sekedar komunitas, tetapi kita harus bisa sama-sama menjaga dan melestarikan alam bawah laut agar tetap terjaga keindahannya. Ya, saya rasa itu saja. Wah, gimana guys? Seru kan? Kita seperti ikut menyelam dan menombak ikan di dalam lautan. Buat teman-teman pencinta bawah laut nih, spearfishing menjadi salah satu hobi yang bisa kalian cobain. Dengan menyelam ke dalaman laut dan mencari ikan sambil menikmati pemandangan yang gak akan kalian lupakan. Nah, sekian dulu ya guys hobi menarik hari ini bersama teman-teman dari Giant Dive Club Spearfishing. Kita akan kembali lagi dengan hobi menarik dan pasti seru lainnya. Tetap saksikan ya guys. This is my hobby hanya di TV Kepri. Bye!